sesuai dengan janji Bapak minggu lalu, bahwasannya pembelajaran kita adalah tentang adjektif atau kata sifat. Nah, supaya kalian paham terlebih dahulu konsep dari adjektif ini, Bapak menerangkannya dalam bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, supaya lebih jelas, lebih paham, dan lebih mengerti lagi kalian. Nah, Bapak mau tanya sebelumnya ya, pernahkah kalian mendengar istilah adjektif? Nah, menurut kalian adjektif itu apa? Jika kalian menjawab adjektif adalah kata sifat, maka kalian benar, bagus. Nah, contoh kata sifat itu kan tampan, cantik, jelek, jahat, baik. Nah, itu kan kata sifat kan? Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang adjektif, Bapak akan terangkan lagi ya, supaya kalian tahu bahwasannya bukan itu saja yang dimaksud dengan adjektif. Nah, adjective ini dia, perhatikan. Adjective is a word used with a noun to add something to its meaning. Atau dalam bahasa Indonesia, perhatikan, kata sifat atau kata keadaan adalah kata yang digunakan dengan kata benda untuk menambahkan sesuatu arti terhadap kata benda tersebut. Nah, itu dia pengertiannya ya. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, kita dapat merumuskan bahwasannya kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Dapat ya? Nah, pada umumnya posisi atau letak dari kata sifat itu berada di depan atau di belakang sebuah kata benda. Namun kadangkala kata sifat juga menempati posisi-posisi yang lain ya. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak sudah buat 3 contoh. Ini dia. Contoh yang pertama adalah beautiful ladies dance. Yang kedua, two beautiful ladies dance. Yang ketiga, those two beautiful ladies dance. Nah, menurut kalian, yang manakah pada ketiga contoh ini yang terkategorikan ke dalam adjektif? Jika kalian menjawab di dalam hati, yang masuk dalam kategori adjektif di sini hanyalah kata beautiful, maka kalian salah. Bapak terangkan ya, beautiful ladies dance. Nah, kata beautiful di sini sudah terkategorikan ke dalam adjektif. Karena apa? Karena dia menerangkan noun. Nounnya adalah ladies. Kembali ke pengertian awal, bahwasannya kata sifat adalah kata yang menerangkan noun. Beautiful adalah kata sifat dan nounnya adalah ladies. Atau seperti menjawab pertanyaan, what kind of ladies? Jawabannya adalah beautiful. Nah, contoh nomor 2, two beautiful ladies dance. Nah, pada contoh yang nomor 2 ini, kata two juga terkategorikan ke dalam adjektif. Kenapa? Karena dia menerangkan nounnya, bendanya, yaitu ladies. Jadi seperti menjawab pertanyaan juga. How many ladies dance? Jawabannya adalah two. Two beautiful ladies dance. Nah, kembali ke pengertian awal. Kata sifat tadi adalah kata yang menerangkan kata benda. Ingat saja ya. Contoh yang ketiga, those two beautiful ladies dance. Nah, kata those pada contoh kalimat yang ketiga juga terkategorikan ke dalam bentuk ada Pak. Oleh kami usul lengkap berarti. Nah, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Tadi sedikit ada kesalahan teknis. Sampai mana tadi? Nah, contoh kalimat yang ketiga, those two beautiful ladies dance. Nah, kata those di sini itu juga sudah terkategorikan ke dalam bentuk adjektif. Seperti menjawab pertanyaan, which beautiful ladies dance? Gadis yang mana yang menari itu? Jawabannya adalah those, itu. Nah, seperti itu dia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak akan menggabungkan ketiga kalimat tersebut. Nah, perhatikan. Ketika ketiga kalimat tadi kita gabungkan menjadi satu, those beautiful ladies dance.
Sekalian sudah Bapak buat garis-garisnya ya, supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Perhatikan. Kata dance tidak usah diperdalam, karena kata dance di sini adalah kata kerja. Yang kita bahas di sini adalah adjective dan noun-nya, ya. Does. Nah, perhatikan. Does itu garisnya berada di noun. Noun-nya adalah ladies. Seperti menjawab pertanyaan. Which ladies dance? Jawabannya adalah does. Nah, kata does itu menerangkan noun-nya. Kemudian, to. Kata to garisnya juga berada di noun. Noun-nya adalah ladies. Jika kita buat ke dalam pertanyaan, how many ladies dance? Jawabannya adalah two. Ada 2. Kemudian yang ketiga, beautiful. Beautiful garisnya juga berada di noun. Noun-nya adalah ladies. Seperti kita buat menjawab pertanyaan, what kind of ladies? Gadis yang seperti apa yang menarik? Jawabannya adalah yang cantik itu. Nah, jadi ketiga kalimat ini itu menerangkan noun. Noun-nya adalah ladies. Nah, kembali ke pengertian awal bahwasannya kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda atau noun. Maka ketiga kalimat ini sudah terkategorikan ke dalam bentuk adjective. Paham ya? Bagus. Nah, setelah kita memahami adjective ini memiliki beberapa bagian-bagian lagi. Yang pertama ada types of adjective, yang kedua ada function of adjective, yang ketiga ada position of adjective, dan lain sebagainya. Nah, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas types of adjective atau jenis kata sifat. Nah, jenis kata sifat itu terbagi lagi menjadi 2. Nah, types of adjective itu dibagi 2. Yang pertama ada limiting adjective atau determiners, dan yang kedua ada descriptive adjective. Nah, kita masuk ke pembahasan nomor 1 ya, yaitu limiting adjective atau determiners. Limiting adjective atau determiners yakni kata-kata yang menambahkan arti yang terbatas terhadap kata benda, namun tidak memberikan keterangan tentang macam, rasa, bentuk, ukuran, dan yang lain-lain. Nah, jadi limit adjective ini dia terbagi lagi menjadi 6 bagian. Nah, limiting adjective ini terbagi lagi menjadi 6 bagian. Nah, bagian yang pertama adalah articles atau kata sandang. Nah, articles atau kata sandang ini contohnya adalah and, the. Nah, kembali ke pengertian awal tadi tentang limiting adjective. Limiting adjective adalah kata-kata yang memberikan arti yang terbatas dan tidak memberikan keterangan tentang macam, bentuk, rasa, ukuran, dan lain-lain ya. Nah, contohnya adalah articles atau kata sandang. Misalnya a house, berapa rumahnya? 1, namanya a house, berarti 1, terbatas dia. Kemudian an apple, berapa apple-nya? 1, terbatas. Kemudian the, misalnya the man, nah berapa man-nya? 1, itu yang dimaksud dengan memberikan arti yang terbatas namun tidak memberikan keterangan. Nah, contoh yang nomor 2 misalkan ada demonstrative adjective atau kata sifat penunjuk. Misalnya this itu pakai 1. Kemudian that itu pakai 1. Nah, begitu dia. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, kan tadi Bapak katakan ada 6. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak sudah tuliskan. Kalian tinggal pindahkan di buku ya. Ini dia. Nah, semua jenis kata sifat yang sudah Bapak tunjukkan kepada kalian, kecuali articles atau kata sandang dan juga possessive adjective, baik itu mine, your, her, his, dan lain sebagainya, itu dapat berfungsi sekaligus sebagai kata benda atau pronoun
jika di belakangnya tidak diikuti oleh kata benda yang lain. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, perhatikan contoh. Nah, contoh yang pertama adalah I have several books. Contoh nomor 2, many students are clever, but several are foolish. Nah, pada contoh nomor 1, kira-kira yang mana di situ bentuk adjektifnya? Yaitu several. I have several books. Ingat, kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda. Nah, kata benda atau noun-nya yang mana? Yaitu book. Maka pada contoh yang pertama, adjektifnya adalah several karena dia menerangkan noun. Noun-nya adalah books atau buku. Paham ya? Contoh nomor 2. Many students are clever. Kira-kira yang manakah pada kalimat ini bentuk adjektifnya? Pasti bentuk adjektifnya adalah many karena dia menerangkan noun. Noun-nya adalah students, betul sekali. Namun pada kalimat yang terakhir, but several are foolish. Several di sini bukan lagi sebagai bentuk adjektif, melainkan dia sudah berdiri sendiri sebagai pronoun. Nah, karena kata several ini beberapa di sini kan maksudnya siswa tadi. Nah, jadi pada kalimat terakhir ini, several tidak lagi berfungsi sebagai adjektif, melainkan sudah berdiri sendiri karena dia sudah menggantikan pronoun yang sudah disebut sebelumnya tadi, yaitu students. Paham ya? Kemudian kita lanjut. Tadi kita membahas tentang types of adjective. Types of adjective itu tergolong lagi menjadi 2. Yang pertama tadi adalah limiting adjective atau determinant, dan yang kedua adalah descriptive adjective. Sekarang kita masuk ke dalam descriptive adjective. Nah, descriptive adjective adalah kata sifat yang menerangkan keadaan noun. Nah, ini berbeda dengan limiting adjective. Kalau limiting adjective tadi adalah kata yang memberikan pengertian terbatas namun tidak memberikan keterangan tentang keadaan, berbeda dengan descriptive adjective. Descriptive adjective dia memberikan keadaan tentang noun-nya. Contohnya, di sini dia terbagi lagi menjadi 6 ya. Nah, descriptive adjective terbagi menjadi 6. Yang pertama, itu dia ada size atau ukuran. Nah, size atau ukuran ini kan ada small, big, dan lain-lain. Nah, itu kan sebuah keadaan. Itu kan keadaan kecil, besar, banyak, sedikit. Itu kan keadaan. Nah, begitu dia ya. Nah, tadi kan sudah Bapak sebut ada size, kemudian ada shape, kemudian ada taste, kemudian ada colors, kemudian ada state. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, Bapak sudah tuliskan. Silakan kamu tulis di bukumu ya. Ini dia. Kita lanjut ya. Descriptive adjective itu dia memiliki beberapa bentuk. Itu ada 4 bentuk. Nah, bentuk yang pertama adalah proper adjective. Masih ingat kan pelajaran kelas 10 tentang noun proper? Apa proper itu? Cari tahu. Yang kedua ada present participle adjective. Nah, namanya saja sudah present. Maka present participle adjective ini adalah kata sifat dari kata kerja bentuk ing yang berakhiran ing. Nah, misalnya interesting, dining, dan yang lain-lain. Yang ketiga ada past participle adjective. Nah, namanya saja sudah past, sudah lampau, maka kita menggunakan bentuk kata kerja ketiga. Bagus. Kemudian yang keempat ada compound adjective atau kata sifat majemuk. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang bentuk dari descriptive adjective ini, Bapak sudah menuliskannya, sudah merangkumkannya. Kalian tinggal pindahkan saja di buku yang ini dia.
kita sudah membahas tadi pengertian adjective. Kita sudah membahas types of adjective. Tadi ada dua ya. Yang pertama limiting adjective atau determiners. Yang kedua ada descriptive adjective. Nah, untuk pembahasan seperti function of adjective dan juga position of adjective kita akan bahas di pembelajaran selanjutnya. Nah, khusus untuk video pembelajaran kali ini, semua yang sudah Bapak terangkan silahkan pindahkan ke bukumu, tulis dengan rapi, karena dalam waktu 1 bulan sekali Bapak akan suruh kalian ke sekolah dan juga akan Bapak periksa betulkah memang kalian tulis atau tidak. Oke? Nah, untuk tugas menugas Bapak akan berikan tugasnya melalui grup WA saja ya, tidak usah di sini. Oke? Nah, cukup sekian video pembelajaran kita kali ini. Untuk video pembelajaran selanjutnya akan Bapak bagikan minggu depan. Cukup sekian. Dadah.